asam berdasarkan kekuatannya dibagi menjadi dua. Ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, apa yang membedakannya? Gini ya, tadi kan asam itu adalah zat yang dapat melepaskan ion H+. Nah, gini, kalau konsentrasi ion H+ makin meningkat atau makin banyak, maka sifat asam akan semakin kuat. Nah, berdasarkan banyaknya atau jumlah konsentrasi H+, maka tadi asam dibagi dua, ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, asam kuat adalah asam yang jika dilarutkan dalam air mengion sempurna, atau dengan kata lain nilai derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan asam lemah adalah asam yang jika dilarutkan dalam air itu mengionnya sebagian. Dengan kata lain, nilai derajat ionisasinya atau harga alfanya kurang dari 1. Contoh dari asam kuat adalah HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4. Kenapa asam-asam tersebut dikatakan asam kuat? Nah, tadi kan asam kuat adalah definisinya adalah asam yang dapat mengion sempurna. Jadi artinya kalau ada HCl dilarutkan dalam air akan mengion sempurna membentuk ion H+ ditambah ion Cl-. Nah, artinya kalau ada 0,1 molar HCl, maka seluruhnya akan mengion membentuk 0,1 molar ion H+ dan 0,1 molar ion Cl-. Jadi dalam hal ini HCl 0,1 molar akan menghasilkan 0,1 molar ion konsentrasi H+. Kemudian H2SO4 juga dikatakan asam kuat karena ketika H2SO4 dilarutkan dalam air akan membentuk 2H+ dan SO4 2-. Jadi kalau ada 0,1 molar H2SO4 akan menghasilkan 0,2 molar ion H+ dan 0,1 molar ion SO4 2-. Nah, berarti dalam hal ini H2SO4 0,1 molar akan menghasilkan 0,2 molar ion H+. Nah, dari uraian tadi kita perhatikan bahwa kalau ada HCl 0,1 molar akan didapat konsentrasi H+ sebesar 0,1 molar. Sedangkan kalau ada H2SO4 0,1 molar akan didapat konsentrasi H+ sebesar 0,2 molar. Nah, kenapa H2SO4 menghasilkan ion H+ yang lebih banyak? Itu karena lihat, kalau HCl itu kan mengionnya menghasilkan 1 ion H+. Jadi kalau ada 0,1 molar akan menghasilkan 0,1 molar H+. Sedangkan H2SO4 kan menghasilkan 2 ion H+. Jadi kalau ada 0,1 molar H2SO4 pasti akan menghasilkan 0,2 molar ion H+. Nah, dari uraian tadi kita bisa mendapatkan konsentrasi H+ dari suatu asam lemah. Itu sama dengan N dikali dengan konsentrasi asamnya, di mana N itu adalah banyaknya ion H+ yang akan dilepaskan. Oke, sekarang kita beralih ke asam lemah. Tadi asam lemah definisinya adalah asam yang jika dilarutkan dalam air mengionnya sebagian, atau dengan lain alfanya bernilai kurang dari 1. Nah, termasuk asam lemah contohnya adalah CH3COOH atau asam asetat, kemudian HCOOH asam format, kemudian HF, HCN, HNO2. Nah, jadi larutan CH3COOH dikatakan asam lemah karena ketika dilarutkan dalam air mengionnya sebagian membentuk ion CH3COO- ditambah ion H+. Reaksi ionisasi dari asam lemah ini merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, kalau reaksi kesetimbangan punya namanya tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangannya disebut dengan tetapan kesetimbangan asam. Kita sebut dengan Ka. Jadi, kalau ada 0,1 molar larutan CH3COOH, maka yang mengion itu kurang dari 0,1 molar. Sehingga konsentrasi H+ yang dihasilkan pasti kurang dari 0,1 molar. Nah, inilah yang mengakibatkan asam ini merupakan asam lemah. Kenapa? Karena ion H+ yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan ion H+ yang dihasilkan dari asam kuat. Nah,
besarnya konsentrasi H+ yang dihasilkan itu berarti kan nilai derajat ionisasinya dikali dengan konsentrasi asamnya. Ingat, nilai alfanya ini kurang dari 1, pasti harga H+-nya akan kurang dari harga konsentrasi asamnya. Nah, harga derajat ionisasinya itu bisa kita cari dengan cara itu alfa sama dengan akar dari ketetapan asam lemah, ya, harga Ka dibagi konsentrasi asam. Kemudian kalau nilai alfa ini kita substitusikan ke persamaan konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali konsentrasi asam, didapat berarti konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dibagi konsentrasi asam, kemudian dikali konsentrasi asam. Kemudian kalau konsentrasi asam yang kita masukkan ke dalam akar, didapat konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam kuadrat dibagi konsentrasi asam. Sehingga kita dapatkan konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam. Nah, inilah cara untuk mencari konsentrasi H+ pada asam lemah. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa pada konsentrasi yang sama, maka jumlah ion H+ yang dihasilkan atau jumlah konsentrasi H+ yang dihasilkan oleh asam kuat itu lebih besar dibandingkan konsentrasi H+ yang dihasilkan dari asam lemah. Kadang-kadang kita menemukan bahwa suatu larutan kalau kita nyatakan dalam konsentrasi H+, nilainya sangat kecil dan cara penulisannya tidak sederhana. Nah, untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang dapat ditimbulkan oleh angka-angka yang tidak sederhana ini, maka nanti kita kenal ada yang namanya derajat keasaman. Nah, tadi kekuatan asam bisa ditentukan dari konsentrasi H+, bisa juga ditentukan dari derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini disebut dengan pH, di mana nilai pH ini sama dengan min logaritma dari konsentrasi H+. Ya. Jadi kekuatan asam bisa kita lihat dari konsentrasi H+, bisa kita lihat juga dari derajat keasaman atau harga pH. Benar tadi kalau harga pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi H+. Nah, tadi kita tahu bahwa asam akan semakin kuat itu kalau kita pandang atau kita tinjau dari konsentrasi H+, maka konsentrasi H+ akan semakin meningkat. Tapi kalau kita tinjau dari nilai pH, maka asam akan semakin kuat kalau pH-nya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena tadi pH itu kan sama dengan min logaritma dari konsentrasi H+. Lihat, kalau konsentrasi H+-nya meningkat, nah karena ada tanda negatif, berarti nilai pH akan semakin mengecil atau menurun, ya. Jadi ingat, asam akan semakin kuat kalau konsentrasi H+-nya meningkat dan nilai pH-nya semakin kecil. Nah, itu tadi adalah asam kuat dan asam lemah. Nah, sama halnya dengan asam, basa juga begitu. Basa dibagi dua, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, tadi kan kita tahu bahwa basa itu adalah zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan OH-. Maka tadi kuat lemahnya suatu basa ditentukan juga oleh banyaknya konsentrasi OH- yang dihasilkan. Ya, dimana kalau basa semakin kuat, konsentrasi OH-nya akan semakin meningkat. Gitu ya. Nah, basa kuat sama seperti asam kuat itu adalah suatu zat yang dimasukkan dalam air membentuk OH- dan mengionnya itu sempurna, atau dengan kata lain nilai alfanya sama dengan 1. Contohnya NaOH, KOH, RbOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Jadi kalau ada KOH dilarutkan dalam air akan mengion membentuk K+ dan OH-. Jadi artinya kalau ada 0,1 molar KOH dilarutkan dalam air akan mengion sempurna membentuk 0,1 molar K+ dan 0,1 molar OH-. Ya, dalam hal ini kalau ada 0,1 molar KOH menghasilkan 0,1 molar ion OH-. Kemudian kalau ada BaOH 2 kali, maka di dalam air akan mengion sempurna membentuk Ba2+ dan 2 OH-. Jadi kalau ada 0,1 molar
BaOH 2 kali, maka akan mengion sempurna membentuk 0,1 molar ion Ba2+ dan 0,2 molar ion OH-. Nah, dalam hal ini 0,1 molar BaOH 2 kali menghasilkan 0,2 molar ion OH-. Kenapa? Karena dalam ionisasinya menghasilkan 2 ion OH-. Maka sama seperti asam tadi ya, untuk mencari konsentrasi OH- untuk basa kuat itu juga sama, yaitu nilai N dikali konsentrasi basa. Tapi dalam hal ini N-nya itu menyatakan banyaknya OH- yang akan dilepaskan. Sedangkan basa lemah yaitu zat yang menghasilkan OH-, tapi dalam proses mengionnya itu hanya sebagian. Atau dengan lain, nilai alfanya kurang dari 1. Contohnya lah NH4OH, atau kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk NH3, kemudian MgOH 2 kali. Jadi kalau ada NH4OH, ketika dimasukkan dalam air akan mengion sebagian membentuk NH4+ ditambah ion OH-. Nah, reaksi ionisasi untuk basa lemah ini merupakan reaksi kesetimbangan. Punya yang namanya tetapan kesetimbangan. Dalam hal ini tetapan kesetimbangannya disebut dengan Kb. Nah, karena mengion sebagian, jadi kalau ada 0,1 molar NH4OH, pasti nanti yang mengion itu kurang dari 0,1 molar. Dipastikan bahwa kalau ada 0,1 molar NH4OH, maka konsentrasi OH- yang dihasilkan itu akan kurang dari 0,1 molar. Nah, dalam hal ini pasti konsentrasi OH- yang dihasilkan dari basa lemah itu lebih sedikit dibandingkan konsentrasi OH- yang dihasilkan dari basa kuat. Nah, banyaknya konsentrasi OH- yang dihasilkan itu sama dengan nilai alfanya atau derajat ionisasinya dikali dengan konsentrasi basanya. Nah, ingat kalau basa lemah berarti kan alfanya kurang dari 1, sehingga harga OH-nya pasti akan kurang dari konsentrasi basanya. Nah, nilai alfanya itu sama dengan akar dari ketetapan basanya Kb dibagi dengan konsentrasi basa. Kemudian kalau alfa ini kita substitusikan ke persamaan konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali konsentrasi basa, didapat konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb per konsentrasi basa dikalikan konsentrasi basa. Kemudian konsentrasi basanya kita masukkan ke dalam akarnya, sehingga didapat konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali konsentrasi basa kuadrat per konsentrasi basa. Dapat konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali konsentrasi basa. Nah, inilah cara untuk mencari konsentrasi OH- untuk basa lemah. Nah, sama halnya seperti asam. Tadi kan pada asam, untuk mengukur kekuatan asam bisa kita pakai konsentrasi H+, bisa juga kita pakai derajat keasaman atau pH. Nah, untuk basa juga begitu. Kita bisa menyatakan kekuatan basa itu dalam bentuk konsentrasi OH-. Juga, kita juga bisa menyatakan kekuatan basa dalam bentuk derajat kebasaan. Dalam hal ini disebut dengan pOH, di mana nilai pOH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH-. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa basa akan semakin kuat kalau konsentrasi OH-nya makin besar. Kenapa? Karena kan tadi yang membuat basa karena ada konsentrasi OH-. Jadi kalau konsentrasi OH-nya makin besar, pasti basanya semakin kuat. Nah, tapi kalau kita nyatakan dalam bentuk derajat kebasaan atau pOH, maka basa akan semakin kuat kalau nilai pOH-nya semakin kecil. Kenapa? Karena kan tadi pOH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH-. Basa makin kuat kalau konsentrasi OH- makin besar. Nah, kalau konsentrasi OH- makin besar, karena ada tanda negatif dalam persamaan ini, maka pasti nilai pOH akan semakin kecil. Jadi ingat ya, basa semakin kuat kalau konsentrasi OH- meningkat, tapi pOH-nya makin kecil.